maksudnya celana yang basah dibuka, terus saya ganti yang baru nyampe lututnya dia sudah pipis. Zaki pipis, kencing itu sambil berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan saya, kawan-kawanku seperjuangan, dan selamat berjumpa kepada Anda yang baru saja menemukan channel saya Pak Abbas. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang training toilet pada anak autis yang belum ada kontak mata, yang masih hiperaktif, pokoknya yang masih bikin pusing. Di usia 2 tahun, Zaki anak saya, Zaki ini tidak ada kontak mata, belum 1 detik pun belum ada. Dia tuh masih selalu menghindar dengan tatapan mata, juga hiperaktif, jalan ke sana ke sini, lari ke sana sini, lompat sana sini. Belum juga respon kalau dipanggil, gak noleh, kayak apa ya, kayak manggil tembok. Dengan kondisi anak yang seperti itu, bagaimana ngajarinya training toilet? Kalau anak normal, anak tipikal, mungkin lebih mudah mengajarinya karena mereka itu ada kotak mata, lebih mudah paham kalau kita ajari. Kalau anak autis harus membutuhkan perhatian dan usaha kerja keras dari orang tuanya. Usia 2 tahun, Zaki ini masih hiperaktif. Karena saking dari hiperaktifnya Zaki, anak saya ini, kadang dia itu kencing itu sambil berlari. Jadi lari sambil kencing, jadi tidak ngerti dia. Kadang dia berhenti karena dia merasakan basah di bagian kakinya karena pipisnya sendiri. Mungkin syaraf di otaknya belum sinkron sama otot-otot di bagian apa ini yang menahan kencing ini, otot kebelet. Terkadang baru ganti celana, maksudnya baru masang, itu sudah pipis. Kadang ketika mau masang, maksudnya celana yang basah dibuka, terus saya ganti yang baru nyampe lututnya dia sudah pipis. Artinya belum dipakai celana yang baru yang kering, itu sudah dipipisi. Saya sebagai orang tua dibuat kebingungan, dibuat pusing, gimana ngajari Zaki ini pipis sendiri di toilet tanpa disuruh, tanpa dipaksa, atas maunya sendiri seperti itu, supaya dia itu paham dan mengerti terhadap rasa kebelet. Dikarenakan kebutuhan juga supaya Zaki ini enak kalau dibawa jalan-jalan. Artinya ketika kita jalan-jalan tidak terganggu dengan pipisnya dia. Maksudnya kita enak jalan-jalan masih ngurusi celananya yang basah, pampasnya yang basah, seperti itu. Mengingat juga pengeluaran biaya pampers tiap bulannya yang juga menguras isi kantong. Apalagi kalau baru selesai mandi, kita mau pasangi pampers, terus dari kaki ke lutut, baru nyampe lutut tahu-tahu sudah jadi pampersnya tidak dipakai, dibuang. Atau baru selesai sama bedak-bedaknya, sama bajunya sudah dikasih harum-harum mau berangkat, tahu-tahu sudah bau Saya terinspirasi karena Zaki ini OCD sama air. Artinya Zaki ini memiliki ketertarikan yang berlebih kepada air yang mancur di keran itu. Dia bisa berdiri berjam-jam di depan air pancuran itu hanya untuk untuk melihat air yang terpecah karena pancuran itu. Pernah juga Zaki ini hilang karena saya kecapean, orang tuanya kecapean, yang jaga juga kecapean. Tahu-tahu dia itu ada di selokan yang di situ ada air yang mancur, air pancurannya. Mengingat juga betapa sibuknya orang tua mengurusi pipisnya anak ini. Terkadang air pipisnya itu dibuat main, jadi basah lagi. Padahal baru mandi, ya jadinya dimandikan lagi. Terkadang kalau dia itu tantrum, terus saya biarkan, kemudian tahu-tahu dia diem. Setelah saya hampiri, ternyata dia itu
main air pipisnya itu. Mengingat betapa sibuknya orang tua ini dengan masalah pipisnya anak ini. Nyuci bajunya, nyuci celananya, nyuci spraynya, jemur kasurnya. Apalagi kalau dia itu ngompol ya, kadang kalau tidur sama orang tuanya karena air pipisnya semua najis. Kadang kita kalau mau sholat, kita pegang dia minta gendong, kemudian dia itu dalam kondisi basah karena pipisnya, seperti itu. Jadi saya menyamakan kondisi OCD-nya dengan kegiatan pipis. Air yang keluar dari keran itu kan mancur, kemudian pipis, air yang keluar dari kemaluan juga memancur. Jadi trik yang saya lakukan seperti ini. Saya ajak Zaki ini main di teras depan rumah, sambil saya bawa kaleng kayak gini, man. Sengaja Zaki saya tidak pasangi pampers, juga memperbanyak minumnya supaya frekuensi kencingnya itu lebih sering. Dan saya terus-menerus di sampingnya Zaki, maksudnya saya terus-menerus berdampingan dengan Zaki. Kalau Zaki main di samping agak jauh, saya dekati. Kalau dia duduk, saya buat dia berdiri. Kemudian kalau dia itu masuk di suatu gang yang kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya menggunakan kaleng ini, saya bawa dia agak ke tempat yang agak luas. Kemudian saya selalu siap menenggadahi air kencingnya kalau dia itu kencing. Jadi kalau Zaki pipis, saya itu menenggadahi air pipisnya dengan kaleng ini. Kemudian saya bilang, Zaki pipis, Zaki pipis, Zaki pipis, seperti itu. Dan tidak ada kata lain selain Zaki pipis, Zaki pipis, Zaki pipis, seperti itu. Sampai pipisnya selesai. Ini hanya ilustrasi saja ya, ini hanya ilustrasi saja. Jadi kalau dari pipis itu seperti ini. Zaki pipis, Zaki pipis, Zaki pipis.